Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Asbab saja. Semoga teman-teman senantiasa sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke teman-teman, kita coba lanjut lagi ya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang kemarin kita bicarakan tentang perjalanan menuju Allah ya. Bagaimana Nabi Musa ini sudah belajar tentang keimanan kepada Nabi Syuaib alaihissalam ya. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi setelah Nabi Musa ini membelah batu dengan tongkatnya, dia melanjutkan perjalanan menjalankan perintah Allah SWT itu untuk berdakwah kepada Fir'aun lah. Jadi mungkin ini pun tidak 100% betul ya, nanti teman-teman cek lagi. Cuma yang mau disampaikan ini adalah kisah tentang Nabi Musa ditanya oleh Allah SWT tentang tongkatnya. Jadi ketika di suatu hari Nabi Musa ini sedang istirahat lah gitu ya. Kemudian sedang memegang tongkat ya, ditanya oleh Allah SWT. Nanti di Al-Quran boleh dicek, ada ceritanya mungkin ya. Hai Musa, apa itu? Kalau bahasa kita seperti itu ya. Maka ketika ditanya apa yang dipegang itu, maka Nabi Musa ini menjawab, ini tongkat. Tapi kemudian Nabi Musa ini menjelaskan kehebatan tongkatnya ya. Tongkatku ini bisa digunakan untuk bersandar, untuk beristirahat. Ketika capek untuk bersandar, ketika beternak bisa untuk menghalau-halau hewan ternak ya. Menghalau hewan ternak. Kemudian bisa mengambil rumput-rumput yang digunakan untuk menarik daun ya, sehingga bisa digunakan untuk makan hewan ternaknya. Jadi pada saat itu, kejadian ini maksudnya adalah pertanyaan Allah SWT adalah cuma satu. Apa yang dipegang oleh Nabi Musa itu pada saat itu? Yang dikehendaki Allah SWT adalah hanya tongkat. Jawabannya hanya tongkat. Karena yang dipegang adalah tongkat. Tetapi karena Nabi Musa ini ibaratnya dalam pada waktu itu adalah sudah terkesan dengan tongkat ya. Karena dengan tongkat dia bisa memang secara syariat bisa menghalau hewan ternak, ketika istirahat bisa untuk bersandar, untuk bisa juga untuk mengambil daun-daunan. Nah, jadi dibicarakan kepada Allah SWT tentang kehebatan tongkat. Maka Allah SWT tidak suka dengan perkataan ini atau jawaban dari Nabi Musa alaihissalam ini. Kemudian Allah perintahkan, hai Musa, lempar tongkat. Nah, begitu tongkat itu dilempar, maka langsung berubah menjadi ular. Dan ular itu bukan diam, bahkan mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sebagai manusiawi ya, ketika ada ular yang mengejar, maka akan lari, ketakutan. Jadi Nabi Musa ini lari. Ada ulama mengatakan itu sampai 40 hari, 40 malam ya, dikejar-kejar terus. Tapi kita tidak membicarakan masalah waktunya, karena mungkin setiap ulama berbeda-beda. Intinya adalah tongkat yang dibanggakan tadi itu berubah menjadi sesuatu yang membahayakan. Nah, inilah baru kita bisa ambil pelajaran bahwa kadang-kadang yang kita anggap sebagai sesuatu yang berguna bagi kita itu sebetulnya tidak 100% betul ya. Karena semua apa yang ada di bumi, di langit, intinya kalau masih makhluk, bahwa tidak bisa ada, maksudnya tidak ada jaminan bahwa itu bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Jadi benda atau makhluk itu bisa mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan kepada kita ini adalah
atas izin Allah SWT. Jadi Nabi Musa dikejar terus oleh ular tadi. Maka ketika sudah capek, maka berdoa kepada Allah SWT supaya diselamatkan. Maka perintah Allah SWT adalah suruh pegang ular. Jadi ular yang mengejar itu suruh dipegang, bukan ekornya, bukan badannya, tetapi suruh pegang kepalanya. Ini ada ulama seperti itu ya. Jadi karena ini perintah Allah SWT, walaupun takut ya mungkin ya, manusiawi, maka dia menjalankan perintah Allah SWT. Dengan dia menjalankan perintah Allah SWT, yakin ada bantuan Allah SWT, maka begitu ular dipegang kepalanya oleh Nabi Musa, langsung berubah menjadi tongkat kembali. Nah inilah, baru Nabi Musa ini dapat pelajaran bahwa makhluk yang pada kisah ini adalah tongkat, bisa mendatangkan manfaat itu apabila mendapat izin dari Allah SWT. Ketika tidak ada izin dari Allah SWT, maka tongkat yang berguna bisa menjadi asbab kecelakaan. Jadi sama dengan kehidupan kita ya, jangan sampai mungkin kita bekerja di kantor dengan gaji besar, atau punya perusahaan ya, atau punya sawah yang luas, ladang yang besar, atau bisnis yang besar. Tetap saja bahwa semua itu ada makhluk tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan kepada kita tanpa izin dari Allah. Jadi apabila hari ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari harta kita, bisnis kita, usaha kita, itu semata-mata adalah karena kasih sayang Allah SWT. Jadi kayak kita ingat ini adalah, semuanya adalah kasih sayang Allah SWT. Maka kita bersyukur pada Allah SWT. Kembalikan semua itu kepada Allah SWT. Jadi ini kisah di antara kisah Nabi Musa ya, karena banyak sekali kisah-kisah Nabi Musa. Sampai kalau di Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisahnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bahas yang tentang tongkat ini ya. Mungkin insya Allah kita akan lanjut lagi di video berikutnya tentang kisah perjalanan baginda Nabi Musa AS sampai berjumpa dengan Allah SWT. Jadi jangan lupa tonton terus di video Asbab saja. Semoga teman-teman senantiasa sehat, kaya raya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.